Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabar kita hari ini diberikan kesehatan, umur panjang, serta murah rezeki. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi walet dari predator hama tikus. Sebelum menonton video ini, bagi yang belum subscribe, silahkan menekan tombol subscribe, dan bagi yang ingin tahu info-info selanjutnya atau tentang budidaya walet, silahkan ketik komen di kolom bawah video. Jangan di skip agar tidak gagal paham. Kita semua pasti akan merasa sayang, akan merasa rugi apabila budidaya sarang walet kita sudah memiliki hasil semacam ini, tiba-tiba diserang oleh hama yang bernama tikus. Tikus adalah binatang yang sangat menjijikkan. Dia hama, dia rakus, dia sangat dibenci oleh semua orang. Semua orang pasti kenal dengan binatang satu ini. Kalau ada yang belum kenal, silahkan kenalan sendiri. Saya membagikan video ini karena saya sendiri pernah mengalami budidaya sarang walet. Saya pada waktu itu sudah menghasilkan sarang sekitar 1 kiloan, dan jumlah indukan burung sekitar 200 lebih. Namun ketika diserang oleh hama tikus ini, dengan hitungan hari saja indukan burung yang sekitar 200 lebih hanya menyisakan indukan burung sejumlah 70-an. Dan hama tikus ini tidak memakan sarang. Hama tikus ini memakan anak burung, bahkan induk burung. Maka dengan pengalaman saya ini, saya membagikan tips bagaimana caranya agar budidaya walet kita aman, tidak diganggu oleh predator hama tikus yang satu ini. Bila bangunannya bertiang semacam ini biasanya bangunan yang ada di daerah rawa atau daerah gambut. Biasanya orang mendirikan bangunan bertiang semacam ini agar tikus tidak bisa masuk ke bangunan walet dengan cara membalut tiang semacam ini. Ini bisa kita balut menggunakan karpet atau menggunakan seng. Yang jelas bahan yang sifatnya licin dan keras agar tikus tidak bisa mencengkeram lalu memanjatnya. Ini punya saya balut dengan karpet, dan ini karpet yang mahal. Usahakan bila membalut dengan karpet, usahakan jangan pakai karpet yang berbahan kardus yang dicampur semen, melainkan karpet yang berbahan plastik. Jadi karpetnya halus, licin, dan keras sehingga tikus susah untuk menyengkeram. Timbulnya tikus pun tidak bisa untuk memanjat. Dan karpet ini kalau di daerah Lampung disebutnya karpet Korea, karena memang karpet ini pertama kali didatangkan dari Korea. Dan karpet ini sendiri agak susah didapatkan karena karpet ini jarang dijual di tempat-tempat biasa, karena karpet ini biasanya adanya di daerah yang dekat dengan tambak panami, karena pada umumnya tambak panami menggunakan karpet semacam ini. Namun apabila kita tidak bisa mendapatkan karpet yang semacam ini, kita bisa membaliknya dengan seng, karena seng pun keras dan licin.
Sekarang untuk pembuktian saatnya kita jalan-jalan dulu. Itu di sana ada bangunan lumayan megah. Bangunan itu punya seorang saudagar tambak udang dan bandeng, dan juga seorang pengusaha budidaya walet. Bangunan ini yang jelas bukan cuma 1 atau 2 kilo sarangnya sekali metik, karena bangunan ini memang bangunan yang tergolong pertama di daerah sini. Tujuannya saya mengajak para pemirsa untuk melihat bangunan ini adalah sebagai pembuktian bahwa apa yang saya katakan, bahwa video ini bukan kaleng-kaleng. Ini bangunan yang lumayan mewah karena dindingnya dilapisi dengan seng aluminium agar di dalam terasa sejuk, dan ini tiangnya pun Anda saksikan sendiri dibalut dengan seng. Yang bagian depan ini bisa Anda lihat tiangnya dibalut dengan seng. Nah, dan ini yang bagian belakang tiangnya pun juga dibalut, tapi dibalutnya dengan karpet seperti karpet yang saya pakai. Ini bisa Anda lihat. Dan ini semua tiang dibalut semacam ini. Jadi tidak ada satupun tiang yang tidak dibalut. Tuh Anda bisa saksikan semuanya dibalut. Oke, sekarang kita geser ke bangunan yang satunya lagi. Ini juga dibalut dengan seng. Nah, semua tiang dibalut. Dan apabila kita memakai tangga semacam ini, ketika kita sudah keluar dari bangunan, maka tangga harap direnggang dari pintu masuk, sedangkan pintunya sendiri harus ditutup pakai karpet atau seng supaya tikus tidak ada celah untuk masuk. Kita bergeser di bangunan yang lain. Nah, ini ada bangunan walet yang posisinya di tengah tambak di atas air. Kita lihat apakah tiangnya juga dibalut seperti bangunan-bangunan yang tadi. Kita saksikan, kita perhatikan. Ini berhubung masih agak jauh, makanya agak susah apakah dia dibalut. Sebab posisi bangunan ini di tengah tambak, jaraknya agak lumayan jauh, tapi ya kelihatan tampaknya memang dibalut dengan seng, walaupun agak samar-samar tapi kelihatan memang dibalut dengan seng. Walaupun bangunan ini berdiri di tengah tambak di atas air, tapi tiangnya masih dibalut dengan seng agar yaitu tadi tikus tidak bisa merayap, tidak bisa naik. Kita geser ke yang sampingnya lagi. Ini ada bangunan juga. Nah, ini pun dibalut dengan seng. Jadi hampir semua di daerah sini setiap bangunan agar tikus tidak bisa naik dibalutlah tiangnya dengan seng atau menggunakan karpet. Sekarang kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah racun tikus yang bernama klerat. Ini jangan sampai kosong pada bangunan walet kita, walaupun tiang di bawah sudah kita lapisi dengan seng atau karpet untuk menjaga apabila ada tikus yang masih bisa lolos. Maka dengan racun inilah
pamungkasnya. Dengan racun inilah pembasmi yang terakhir. Dan racun ini bisa kita pakai bukan cuman di bangunan yang bertiang, di bangunan gedung bertembok pun harus kita memakai ini, karena bila bangunan yang bertiang kita punya pelapis yaitu seng dan atau karpet untuk membalut tiang. Namun apabila bangunan yang tembok itu tidak ada pelapisnya, sehingga tikus bisa merayap lewat mana saja. Makanya racun ini jangan sampai ketinggalan, kita siapkan di dalam gedung dengan cara kita buka racunnya, kita taburkan di sela-sela yang sempit di mana biasa tikus bersembunyi, atau bisa juga kita cecerkan di lantai walaupun tidak merata, dan tujuannya agar sebelum tikus bisa manjat ke sirip, tikus sudah bisa menemukan racun ini lalu memakannya. Dan racun ini sangat aman untuk walet dikarenakan racun ini tidak berbau. Tikus pun apabila sudah makan tidak membusuk karena matinya akan perlahan lalu kering. Jadi cukup kita kecerkan begini, kita kecerkan walaupun tidak semuanya rata, tapi dengan begini tikus sebelum naik ke sirip lalu memakan walet yang disirip, pasti tikus sudah menemukan terlebih dahulu racun klerat ini. Ini jangan dihabiskan, kita pisahkan di kalengnya agar nanti apabila yang di lantai habis maka tikus masih bisa menemukan yang di kaleng. Bila bangunannya 2 lantai semacam ini, bagian atas pun jangan sampai ketinggalan, harus dikasih, apabila perlu di atas plafon pun dikasih juga. Oke, itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.